Tidak perlu iri kepada koruptor yang tidak tertangkap karena nanti mereka akan diadili. Di mana posisi orang Kristen dalam perang Israel dan Amerika melawan Iran? Nah, hari ini ya kita hidup di zaman yang orang Kristen juga perlu merefleksi ya, sangat takut mati. Ya, Pak Henry, kali ini Pak Henry akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai interpretasi yang sulit. Okay. Boleh membantu para pendengar yang mengirimkan pertanyaan ayat-ayat yang sulit dimengerti. Yang pertama, Pak, Petrus berkata, oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Ini Petrus mengutip Yesaya tentang penderitaan Mesias. Kemudian hamba-hamba Tuhan dalam mendoakan orang sakit sering mengutip ayat tersebut. Tapi kenyataannya orang-orang yang didoakan tidak sembuh, tapi malah mati, atau bila sembuh itu pun karena medis. Pertanyaan sebetulnya, oleh bilurnya kita sudah disembuhkan itu sembuh dari penyakit apa? Atau sembuh dari dosa? Ya, kita langsung aja ya, konteksnya berbicara mengenai apa. Ya, sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, jadi saya rasa secara konteks ini harusnya jelas ya. Waktu dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh, itu berkenaan dengan pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa yang Kristus gantikan kita pada waktu dia mati di atas kayu salib. Ya, sehingga secara konteks tidak berbicara mengenai kalau kita sakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Yang kedua juga kalau kita melihat konteks yang lebih luas, yaitu konteks kitab. Ya, nah untuk itu saya ingin mengajak kita melihat sedikit lebih di atasnya lagi ya, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Sebab dapatkah disebut sebagai pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, pertama-tama saya harus mengatakan ya, bukannya tidak boleh tentunya kita berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, meminta belas kasihan-Nya. Ya cuman hati-hati ya, karena apa yang Petrus katakan saya khawatir bertentangan dengan apa yang diyakini oleh at least sebagian orang percaya atau bahkan oleh sebagian hamba Tuhan. Ya, keyakinan yang hari ini jangan-jangan banyak diterima adalah karena Tuhan sudah kaya dari miskin, maka saya miskin jadi kaya. Gitu ya, karena Tuhan sudah memikul bilur-bilur saya nggak perlu sakit. Ya, jadi sepertinya karena Tuhan sudah melakukan, maka sekarang saya bebas. Nah, tadi kita baca di dalam Petrus prinsipnya beda loh. Karena Tuhan sudah menderita padahal dia tidak salah, kita mesti siap juga menderita padahal kita tidak salah. Ya, jadi bukannya karena Tuhan sudah miskin, saya tidak perlu miskin. Ya, tapi karena Tuhan sudah berkorban padahal dia tidak salah, kita harus siap berkorban. Ya, demi kebenaran meskipun kita tidak salah. Jika jangan sampai ya kita menderita karena kita salah. Ya, tapi kalau kita harus menderita padahal kita tidak salah, nah itu kesempatan untuk kita menjadi serupa Kristus, mengikuti teladan Kristus. Ya, sehingga secara konteks 1 Petrus ya, saya agak was-was ya dengan keyakinan yang tadi saya mengatakan jangan-jangan dianut oleh sebagian orang. Karena Yesus sudah menderita, saya nggak usah menderita. Gitu ya. Yang betul Petrus mengatakan ya selama kita masih di dalam dunia berdosa ya, kita adalah pendatang, perantau, ya kita mesti siap menderita ketidakadilan sama seperti Kristus juga menderita ketidakadilan padahal dia tidak bersalah. Yang benar adalah Yesus sudah dihukum, lalu kita tidak dihukum. Ya, tetapi juga kita mesti siap dihukum. Ya, kita mesti dalam satu pengertian siap kekal dihukum di dunia ini. Ya, karena kalau kita melihat dalam Petrus ya, ini juga mereka yang menerima surat Petrus itu banyak mengalami kesusahan karena mereka Kristen. Dan Petrus mengatakan, ya itu wajar dong, penghakiman itu dimulai dari gerejanya. Begitu ya. Ya justru karena kamu dihakimi sekarang, nanti kamu tidak usah dihakimi. Ya sehingga saya amin yang dikatakan oleh Vikaris Kias ya, karena Kristus dihukum, kita tidak perlu dihukum nanti. Yang kekal. Cuman karena keadilan Tuhan ya kita dihukum sekarang. Gitu ya. Kita dihakimi sekarang.
Ya, jadi keadilan Tuhan tetap adalah keadilan Tuhan, meskipun tetap ya ketika Tuhan mengadili kita sekarang tetap juga tidak akan kemudian lepas dari belas kasihannya. Ya, tapi ya kita harus siap juga. Jadi kalau kita melakukan kesalahan di dunia ya, jangan kita berpikir karena kita sudah di dalam Kristus maka tidak ada keadilan Tuhan. Ya, ada pengampunan Tuhan untuk hidup kekal, tapi justru itu berarti ya keadilan Tuhan akan dinyatakan sekarang. Ya, sehingga tidak perlu iri kepada koruptor yang tidak tertangkap karena nanti mereka akan diadili. Ya, tetapi juga jangan kemudian merasa saya dianaktirikan, saya korupsi anak Tuhan kok ketangkap. Ya puji Tuhan itu. Ya berarti kita diadilinya sekarang, bukan nanti di masa depan. Pertanyaan saya, ini kan doa untuk kesembuhan dengan ayat yang salah. Iya. Apakah ada doa untuk kesembuhan dengan ayat yang benar? Doa untuk kesembuhan untuk ayat yang benar ya. Doa secara spesifik sih tidak. Gitu ya, saya kok tidak bisa mengingat ya. Saya nggak tahu kalau Vikaris Kias apakah bisa mengingat kalau doa kesembuhan, doakan ini. Ya karena begini ya Vikaris Kias ya, khususnya dalam perjanjian baru. Yang diharapkan itu adalah suatu kedewasaan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita itu pakem, doa Bapa kami. Yang itu berlaku untuk setiap situasi ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Sekaligus ya kita boleh loh. Ya ada sakit karena kita harus bekerja begitu keras. Ya karena penghasilan kita katakanlah sangat terbatas, nah kita boleh berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ada sakit yang karena kita itu sengaja dalam satu kita mencobai Tuhan, sudah tahu ada gula, ada kolesterol, kita makannya tidak jaga gitu ya. Ya kita mesti berdoa ampunilah kami gitu ya. Ya sekaligus juga ada sakit karena kita tergoda lah. Ada teman mungkin menggoda kita untuk melakukan sesuatu hal yang akhirnya tidak baik untuk kesehatan kita ya. Kita juga boleh berdoa, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Ya sehingga Tuhan sudah memberikan kepada kita pakem doa. Nah bagaimana pengaplikasiannya begitu ya, itu dikembalikan kepada setiap kita yang berdoa sesuai dengan situasi kita masing-masing. Kita kan kalau ada rekan yang sakit misalnya, ya salah satu doa kita adalah kesembuhannya, minta kesembuhan. Ya. Waktu kita meminta itu, misalnya kita lagi berdoa sama Tuhan, maksudnya mentalitas kita seperti apa waktu mendoakan itu? Ya. Apakah kita doa aja lah, kali-kali aja sembuh gitu kan, daripada nggak doa gitu kan? Atau ada juga yang memang malas doa gitu ya, kalau Tuhan mau sembuhin lah, kalau enggak. Doa pun nggak perlu gitu. Oke, pertanyaan yang baik ya Vikaris Kias. Tentunya ya kalau kita berdoa, ya kita harus berharap. Ya jadi kalau kita sudah yakin Tuhan tidak bekerja, ya ngapain doa? Gitu ya. Jadi kalau kita berdoa, berarti kita sungguh-sungguh boleh berharap Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Dan di sisi yang lain, berharap kan tidak sama dengan memaksa. Ya, itu kenapa kita harus siap kalau misalnya Tuhan berkehendak lain. Ya, jadi saya rasa itu sikap yang benar ya. Jadi kita boleh berharap ya sebelum Tuhan mengatakan tidak, ya saya akan berharap Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Tapi kalau ternyata tidak, ya berarti saya juga harus siap ya untuk menerima jawaban Tuhan. Jadi yang salah adalah belum apa-apa sudah tidak berharap. Dan yang kedua adalah maksa. Harus nih, itu dua-dua kurang tepat. Sampai di mana yang kita katakan itu sudah memaksa? Karena kalau kita baca para pemazmur misalnya itu sangat berani begitu sama Tuhan gitu dalam kata-katanya dan sangat-sangat berharap ya karena mereka kenal Tuhannya memang bisa lakukan itu. Bagaimana membedakan pengharapan yang tadi Bapak bilang belum apa-apa udah tidak berharap. Berarti kan kita memang memang kayaknya nggak ada gunanya nih doa gitu. Ekstrim satunya lagi paksa habis-habisan kayak misalnya Yakub gitu minta diberkati kan betul-betul dia nggak mau Tuhan pergi sampai dia diberkati misalnya kayak gitu. Dan itu fine gitu. Saya lihat sih tipis perbedaannya. Iya, itu suatu pergelutan. Sebetulnya begini Vikaris Kias ya, kalau saya boleh masuk secara lebih mendalam. Ini orang Kristen kalau sakit pastinya kan pingin sembuh. Ya tapi jarang memikirkan setelah sembuh itu akan bagaimana. Ya sehingga sekarang ya kita berada pada situasi ini agak berbeda dengan Yakub ya. Kalau Yakub pada waktu kan situasinya memang sangat kritis, dia akan bertemu dengan Esau. Dan dia tahu kalau Tuhan tidak menyertai, mati ini dia ini. Nah hari ini ya kita hidup di zaman yang orang Kristen juga perlu merefleksi ya. Sangat takut mati. Ya, dan kita sangat mencintai hidup demi hidup itu sendiri. Gitu ya, sangat mencintai hidup demi hidup itu sendiri. Ya, sehingga kalau landasan awalnya seperti itu, begitu ya, sangat sulit untuk kemudian saya tidak memaksa Tuhan.
Yang kita bisa belajar bersama-sama, kalau saya boleh sharing sedikit ya, dari pengalaman dari pendeta Stephen Tong. Ya pada waktu sekian puluh tahun yang lalu ya, dia didiagnosis oleh dokter hepatitis C kalau saya tidak salah. Ya sehingga pada waktu itu ya dokter sudah mengatakan hidupmu tinggal setahun. Yang dia pikirkan adalah setahun ini saya mesti melakukan apa. Ya saya mesti mengerjakan apa itu untuk Tuhan. Nah saya khawatir ya kalau misalnya itu terjadi pada kita dan dokter mengatakan hidupmu tinggal setahun, kita akan pakai 11 bulan untuk cari cara gimana caranya kita bisa lebih dari setahun. Dan andai kata dikasih lebih oleh Tuhan setahun lagi, kita akan pakai lagi 11 bulan lagi. Gitu ya, bagaimana kita itu setahun yang akan datang. Gitu ya, sehingga ini yang sudah menjadi masalah di awal ya. Tidak ada kesiapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, sehingga kalau kita tidak ada kesiapan berjumpa dengan Tuhan, berdoa kalimat pertama pun entah sudah nggak percaya atau ya maksa. Karena kita nggak siap kok. Ya kita tidak siap kok untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bagi saya ya, daripada kita menggariskan sampai di sini nih, maksa sampai di sini enggak, ya kita mesti kembali ke dasar. Ya kita harus mulai nanya ini, apa yang saya takutkan nih? Kenapa kalau saya bertemu dengan Tuhan kok saya begitu takut? Saya ini nggak yakin ya, selamat ya. Saya nggak yakin ya bertemu dengan Tuhan. Saya nggak yakin ya Tuhan bisa pelihara keluarga saya. Saya nggak yakin ya Tuhan bisa pelihara anak-anak saya. Ya saya rasa itu yang mesti kita refleksikan baik-baik. Nah kalau itunya kita sudah beres, harusnya ya kita mendoakan kesembuhan kita juga akan lebih dengan kepekaan yang lebih kuat. Jadi juga bukan berarti, oh kalau itu sudah beres maka saya nggak usah ke dokter deh. Ya tidak. Ya setelah itu beres baru kemudian kita minta, Tuhan bolehkah pimpin apa yang saya harus lakukan dengan penyakit saya? Yaitu dan kita akan peka melihat Tuhan akan arahkan kita kemana, mengambil langkah apa, itu dijalani dengan segala kesiapan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya rasa itu yang perlu dibereskan terlebih dahulu, Vikarisias, karena jikalau enggak, dia tidak memaksa pun itu cuma artinya dia sudah nggak berharap. Ya. Gitu ya. Ya, jadi ya itunya mesti dibereskan. Kenapa mau hidup? Ya untuk apa? Seperti Paulus mengatakan ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan begitu. Tolong jelaskan perbedaan kronologis penyembuhan ibu mertua Simon yang berbeda pada catatan Lukas dan Matius. Apakah kejadian ini setelah panggilan Simon menjadi murid atau sebelumnya? Ini pertanyaan yang menarik ya. Ya, seperti yang pernah kita bicarakan ya, Injil itu adalah biografi. Ya, jadi bagaimana kita mengerti satu kitab, itu kita harus mengerti terlebih dahulu jandranya apa. Karena mengerti jandranya apa itu akan membentuk ekspektasi kita. Jadi sekali lagi secara cepat saja ya, pada waktu kita melihat film fiksi, kita tentunya tidak expect sesuatu hal yang nyata. Ya, jadi kita juga tidak akan mempertanyakan kok bisa manusia terbang misalnya, kok bisa tikus itu berbicara misalnya. Ya karena ini fiksi. Ya kita tidak akan mengatakan itu film fiksi yang jelek, hanya karena ada hal-hal yang memang tidak sesuai nalar. Kok pahlawannya ditembak, kemudian tidak kena, kemudian dia nembak kok langsung kena, misalnya seperti itu. Ya sehingga mengerti jandra itu penting, ya sehingga ya kita juga mesti menyadari ya, Injil itu jandranya biografi, bukan catatan buku harian atau catatan pengadilan yang harus secara exact itu teratur sama. Gitu ya. Tidak harus seperti itu, meskipun secara kerangka itu ada kronologisnya tentunya, Yesus lahir, terakhirnya Yesus mati. Ya, tapi secara kerangka ketat tidak, karena penulis bisa jadi ingin menyampaikan hal-hal yang berbeda. Jadi ya, di dalam Matius ya, pada waktu Yesus itu memulai pelayanan, cerita pertama adalah pemanggilan murid. Nah, oleh Lukas beda. Jadi dalam hal ini Matius dengan Markus sama, Lukas memulai catatan pelayanan Yesus itu dengan Yesus ditolak di Nazaret. Ya, itu catatan pelayanan Yesus ditolak di Nazaret. Kenapa seperti itu? Padahal di dalam Matius ya, cerita Yesus ditolak di Nazaret itu agak lebih ke tengah. Para murid awal. Nah, oleh Lukas, cerita Yesus ditolak di Nazaret ditempatkan yang pertama. Karena ya Lukas ditulis untuk Theophilus. Ya, Theophilus adalah orang non-Yahudi, termasuk golongan orang yang takut akan Tuhan, God-fearers. Ya, sehingga orang non-Yahudi yang awalnya tertarik kepada Yahudi, kemudian tertarik kepada kekristenan. Ya, sehingga bagi orang-orang seperti Theophilus, nah ini menariknya ya, juga sampai sekarang, saya beberapa kali mendengar di YouTube, kalau benar Yesus itu Mesias orang Yahudi, kok sama orang Yahudi ditolak?
Oke. Gitu ya. Ya sehingga hari ini sepertinya ada kecenderungan membenturkan Kristen dengan Yahudi itu. Kristen itu dengan Yahudi sendiri beda gitu ya. Ya sehingga di sini Lukas ya langsung address hal itu di awal pelayanan Yesus. Ya, itu kenapa Lukas menempatkan cerita Yesus ditolak di Nazaret di bagian awal. Dan ya dari Lukas di sini kita melihat ya jawaban Lukas sangat baik. Ya Lukas jawabannya adalah ya karena memang Mesias harus begitu. Ya karena Yesaya mengatakan ya Mesias itu akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Meskipun menariknya akan diterima oleh bangsa-bangsa lain. Ya sehingga di Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-23 ya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Segala yang kami dengar yang telah kamu terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan yang menarik, lihat yang berikutnya. Yesus mengutip Elia ya, yang mengatakan bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh Israel. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Elisa juga begitu. Ya dari banyak orang kusta begitu ya, yang disembuhkan adalah Naaman. Jadi dengan kata Yesus mengatakan bahwa perjanjian lama memang mengatakan sih, Mesias itu akan ditolak oleh bangsanya, menariknya akan diterima oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau Yesus tidak ditolak oleh orang Yahudi, maka sangat perlu dipertanyakan betulkah dia Mesias yang dimaksudkan oleh perjanjian lama khususnya oleh Yesaya. Ya, sehingga itu adalah sesuatu hal yang Lukas ingin Theophilus mengerti dan mengerti dari awal. Sehingga itu kenapa? Ya beda dengan Matius dan Markus ya. Lukas tidak menempatkan pemanggilan para murid di pertama kali Yesus melayani. Dia menempatkan justru penolakan di Nazaret di awal pelayanan Yesus. Dan itu fine. Ya, karena sekali lagi ini biografi ya. Kita membaca biografi, tidak ada masalah tuh kalau tidak harus biografi itu runtut. Ya dari ini tahun kesekian, bab berikutnya tahun ketika dia umur 2 tahun, bab berikutnya ketika dia umur 3 tahun. Nggak seperti itu ya. Sama juga kalau misalnya saudara ditanya ya, hari ini fokusnya tentang apa? Nggak ada kewajiban. Pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua ini, ketiga ini. Nggak ada kewajiban untuk harus runtut seperti itu. Ya jadi ada pertimbangannya ya, kenapa Lukas memang menempatkan cerita penolakan Yesus di awal dan bukannya pemilihan para murid. Dan pembaca pada zaman itu tidak akan bertanya juga ya tentang. Nah, masa juga tadi ya, sudah biasa. ketika tadi ada orang ditanya, tadi fokus bahas apa? Aneh loh kalau dia tanya, itu sudah urut ya? Gitu ya, nggak ada, gitu ya. Jadi nggak ada ekspektasi sama sekali, itu sudah urut ya, bener ya. Nomor 3-nya pertanyaannya itu ya, nggak ada. Ya, cuman dia mau tahu apa sih kira-kira itu yang diomongkan, sehingga kalau menarik mungkin saya juga mau nonton. Ya sudah itu aja sih. Ya ekspektasinya ke situ gitu. Di mana posisi orang Kristen dalam perang Israel dan Amerika melawan Iran? Apakah ayat Kejadian 12 ayat 3 yang berbunyi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, berlaku dalam perang ini? Oke, baik. Terima kasih. Ya, pastinya ya, menurut perjanjian lama sendiri, ya ayat itu tidak bisa begitu saja berarti Israel pasti benar. Ya, jadi siapapun yang memberkati Israel akan diberkati, tidak peduli begitu ya, memberkati Israel gara-gara apa. Ya demikian juga bukan berarti kemudian siapapun yang menyusahkan Israel pasti salah gitu ya. Tidak peduli Israel itu sesalah apa. Ya karena justru kalau di sini kita melihat ya, kenapa nabi-nabi perjanjian lama ya itu ditolak oleh bangsa Israel, karena mereka mengatakan Tuhan justru akan menyerahkan Israel ya kepada bangsa-bangsa lain ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, saya mesti disclaimer dulu ya, saya tidak sedang memihak Amerika, Israel atau Iran gitu ya. Itu saya tidak menganggap itu relevan untuk pertanyaan ini gitu ya. Jadi manakah yang benar dari perang Amerika, Israel melawan Iran, ya kita harus melihat lebih jauh. Ya, dan saya tidak mengaku bahwa saya expert, ya tahu benar-benar alasan dibaliknya dan seterusnya itu apa. Ya saya percaya ada banyak hal yang nggak dibukakan kepada kita begitu ya, dan bisa jadi juga nggak tahu kapan
akan dibukakan kepada kita, sehingga ya dalam hal ini saya tidak sedang mengatakan Israel, Amerika benar nih atau salah nih, tidak. Tapi yang pasti adalah ayat itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa pokoknya saya mesti pro Israel. Ya kan sekali lagi, ya para nabi perjanjian lama itu kenapa ditolak seperti tadi yang barusan Yesus mengatakan ya. Ya karena mereka justru memperingatkan Israel. Bertobat ya, kalau enggak kamu akan dibuang ke Babel. Wah ya enggak bisa dong, kami umat Tuhan. Ya faktanya bagaimana? Ya bertobat ya, kamu akan dibuang ke Asyur untuk Israel Utara. Ya enggak mungkin, wah kamu pengkhianat. Ya faktanya seperti apa? Ya jadi di dalam perjanjian lama pun ya Tuhan tidak semerta-merta membenarkan Israel gitu ya. Ya itu mulai dari hakim-hakim juga sudah kita melihat ya sebetulnya ya. Tuhan tidak semerta-merta membenarkan Israel ya karena mereka adalah umatnya. Ada keadilan Tuhan di dalam hal ini. Di mana posisi orang Kristen? Posisi kita hari ini ya kita boleh mendoakan, dan ini kembali tadi ya pattern yang Tuhan Yesus kasih. Ya saya rasa dalam hal seperti ini kita harus berdoa. Tapi selalu kita harus berdoa apapun yang terjadi ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Ya, kiranya Tuhan boleh pakai apapun yang terjadi ya untuk memajukan agendanya. Gitu ya, memajukan agendanya. Itu yang pertama yang harusnya menjadi kerinduan kita, begitu ya. Dan yang kedua tentunya ya, sama seperti doa Bapa kami juga kita boleh meminta pemeliharaan Tuhan. Ya berikan kepada kami makanan, ya demikian juga. Ya kita juga tidak salah ya minta Tuhan pelihara supaya jangan perperangan ini menjadi sesuatu hal yang overkill ya sehingga akhirnya seluruh dunia semuanya menderita, bahkan sulit untuk makan, katakanlah begitu. Ya kita boleh berdoa, ya berikanlah kepada kami makanan pada hari ini termasuk pada situasi seperti ini, kiranya ada pemeliharaan Tuhan yang boleh dinyatakan. Ya saya rasa itu sikap kita sih. Ya jadi ada kerinduan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya rencana Tuhan jalan, dan yang kedua adalah kita perlu berdoa juga Tuhan boleh berbelas kasihan memelihara termasuk juga mereka yang di Iran, begitu ya. Kita boleh berdoa juga untuk pemeliharaan Tuhan atas mereka, ya juga untuk ini satu perang yang berdampak bisa dikatakan di semua negara, begitu ya. Kita boleh meminta belas kasihan Tuhan. Saya mau bertanya Pak, ini kan kita di dunia attention ekonomi ya. Apakah setiap isu yang, karena biasa pertanyaan dari jemaat adalah isu-isu di media gitu ya. Oke. Padahal dunia ini lebih dari itu gitu. Banyak hal penting kita nggak dapat di media. Banyak hal penting kita nggak lihat di internet. Tapi seolah-olah, terutama misalnya hamba Tuhan sering dimintai tanggapannya begitu tentang hal-hal seperti itu. Yang kita pun cuma tahu yang sejauh yang diberitakan gitu ya. Yang tadi Bapak bilang belum dibukakan itu pasti banyak sekali begitu. Apakah kita harus selalu wajib gitu, diwajibkan untuk menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau kita mengarahkan kepada hal yang lebih penting yang mereka nggak ketemu di media? Oh, oke, baik. Iya, dalam hal ini ya saya masih bisa mengerti ya kalau jemaat juga dalam hal seperti ini bertanya ya kepada hamba Tuhannya. Dan in a sense saya rasa juga hamba Tuhan ada satu kewajiban juga ya untuk aware lah akan hal-hal yang seperti ini. Ya aware akan hal seperti ini, ya meskipun memang tidak selalu ya kita bisa apalagi kalau bertanya secara detail. Tapi jauh-jauh saya bisa mengatakan ya seringkali jemaat pertanyaannya umum seperti tadi ya, kita mesti pro siapa nih? Gitu ya. Nah harusnya dalam hal seperti ini kita bisa ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita bisa pakai untuk menjawab. Ya meskipun kalau jemaat pertanyaannya mulai sangat detail, nah itu mungkin kita perlu waktu lebih. Coba saya akan cari tahu dulu misalnya persoalannya seperti apa. Nah ini juga kita perlu bedakan ya, kadang-kadang ada jemaat yang bertanya karena curious, sekedar ingin tahu. Ya semoga jangan sampai bertanya untuk mencobai ya. Ya tapi juga ada jemaat yang bertanya karena benar-benar khawatir nih. Nah saya rasa untuk hal yang terakhir kita lebih ada lagi kewajiban untuk menjawab sih. Kita perlu membedakan juga itu. Apakah 12.000 stadia itu literal atau simbol dalam Wahyu 21 ayat 16? Bagaimana cara memahaminya dalam kehidupan nyata? Ya, hal-hal di dalam kitab Wahyu jangan kita mengerti secara harafiah. Hal-hal juga yang berkenaan dengan eskatologi, akhir zaman, jangan kita mengerti secara harafiah, tetapi kita harus mengerti secara serius, begitu ya. Dan dari sana kita bisa mendapatkan maknanya. Yang paling sering saya ulangi adalah neraka, bagaimana bisa kegelapan paling gelap sekaligus apinya tidak pernah padam. Ya kalau kita mengerti secara harafiah pasti bingung gitu ya. Bukan itu,
Tapi di sisi yang lain, pada waktu kita berusaha mengerti secara serius, kita nggak mungkin nggak mendapatkan gambaran ini serem nih. Ya, ini tempat yang sangat tidak menyenangkan, ini tempat yang sangat mengerikan. Pasti dapat itu kesannya itu. Nah sama, dalam hal ini ya 12.000 stadia. Nah kita perlu tahu ya di dalam kitab Wahyu angka 12. Ya itu artinya apa gitu ya, itu menunjuk kepada baik 12 suku di dalam perjanjian lama, termasuk juga 12 rasul di dalam perjanjian baru. Sementara 1.000 itu adalah angka luas. Ya, sehingga di sini kita melihat 12.000 panjang, 12.000 lebar, 12.000 tinggi. Itu menggambarkan bahwa nantinya kota Yerusalem yang baru itu akan perfect. Itu mirip seperti kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya. Ruang Maha Kudus itu juga ukurannya sama tuh, panjang, lebar, tinggi. Ya, itu ukur dalam perjanjian lama ya. Banyak hal-hal berkenaan dengan kekudusan, termasuk juga kalau saya nggak salah batu yang di dalam jubah imam gitu ya. Jadi banyak hal-hal dalam perjanjian lama yang berkenaan dengan Tuhan tuh yang ukurannya pas, panjang, tinggi, lebarnya itu sama semua tuh. Ya jadi itu mau menggambarkan satu keteraturan. 12.000 panjang, tinggi, lebar, menggambarkan ini kota yang benar-benar sudah terencana dengan baik. Ya akan melambangkan juga PL dan PB. Ya sekaligus juga gitu ya, ada penafsir mengatakan ukuran segitu itu kurang lebih seperti ukuran kota di abad yang pertama. Sehingga orang-orang non-Yahudi akan menyadari bahwa, atau itu seorang penafsir mengatakan itu melambangkan kota itu tidak hanya akan dihuni oleh orang Yahudi ya, tetapi juga oleh orang-orang non-Yahudi. Itu ukurannya besar tuh, 12.000 stadia kali 12.000 stadia itu ukurannya besar. Ya, jadi mau mengatakan kota itu akan besar, akan dihuni oleh berbagai suku, ya, dan sudah direncanakan dengan baik. Maknanya lebih ke situ itu. Apakah chip, biometrik, atau era digital yang sekarang akan dipakai antikristus? Banyak tafsiran yang bikin bingung. Saya bacakan aja langsung ayatnya ya. Wahyu pasal 13, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Ya dikatakan di sana, ia itu binatang yang keluar dari dalam bumi, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya, dan bilangan itu adalah 666. Ya saya rasa mestinya tadi yang mengatakan chip dan seterusnya biasanya sih mengacu ke ayat ini gitu ya. Ya saudara, yang perlu diperhatikan dari ayat ini adalah pasar. Ya tidak ada yang bisa membeli, tidak ada yang bisa menjual. Ya, sehingga memang ya nanti pada waktu antikristus itu berkuasa, ya pasar itu akan berada di dalam kendalinya. Ya sehingga ini tidak hanya berbicara mengenai chip. Ya, tidak hanya berbicara mengenai barcode dan seterusnya, ini berbicara mengenai pasar. Ya, sehingga orang Kristen akan berada di dalam suatu situasi yang sulit pada waktu itu ya. Ya karena kita sudah sangat kesulitan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Ya sehingga ya di dalam pengaplikasiannya ya, berarti ya nanti segala sesuatu memang kekuatan-kekuatan ekonomi semuanya untuk sementara waktu berada di dalam tangan si jahat. Ya jadi nggak hanya secara spesifik berkenaan dengan chip. Ya sehingga itu harusnya mengingatkan kita ya. Di satu sisi ya tentunya ya sebelum waktu itu terjadi, bukan berarti orang Kristen tidak boleh berbelanja di pasar, juga bukan berarti orang Kristen tidak boleh terlibat dengan hal-hal yang berbau chip dan seterusnya gitu ya. Tidak. Cuman kita memang mesti aware ya, jangan sampai terlalu terikat bagaimana. Gitu ya. Ya jangan sampai kita terlalu terikat bagaimana sehingga ya orang Kristen yang misalnya sangat terikat dengan HP, ya bisa lebih susah tuh nantinya tuh. Ya daripada ketika orang Kristen tidak terlalu terikat dengan HP. Ya kalau pada waktunya antikristus itu akan dinyatakan. Ya sehingga bukan berarti kemudian kita hidup di dalam ketakutan, tidak boleh pakai chip atau tidak boleh pakai apa, cuma ya kita harus sadar gitu ya. Ingat ya satu hari nanti akan tiba waktunya hal-hal seperti ini akan sulit untuk kita pakai, hal-hal sehari-hari akan sulit kita lakukan seperti hari ini. Dan kita perlu awas, kita perlu siap akan hal itu gitu. Akan saat-saat seperti itu. Apa arti sebenarnya penolong dalam Kejadian 2 ayat 18? Dari beberapa khotbah yang pernah saya dengarkan di berbagai channel GRI, setidaknya ada dua penjelasan yang saya pahami. Pertama, ada penolong wanita, dan yang
punya tugas utama itu adalah pria. Yang kedua, penolong wanita lebih kuat dari yang ditolong, pria. Kalau tidak lebih kuat, tidak akan disebut penolong. Penjelasan yang kedua juga sering saya dengar dari khotbah-khotbah non-reform. Namun penjelasan yang kedua ini membuat saya jadi bingung. Apa tujuan Tuhan membuat pemimpin tidak lebih kuat daripada penolong? Bagaimanakah pihak yang tidak kuat bisa menanggung tugas memimpin yang pastinya berat? Bukankah Tuhan tidak mencobai? Dalam keseharian hidup kita, misal direktur perusahaan dan sekretarisnya, tentu saja kita tidak akan berpendapat sang sekretaris lebih pintar daripada direkturnya. Dan apakah mungkin feminisme yang marak akhir-akhir ini hanya merupakan bentuk tindakan wajar dari kemampuan alamiah yang dimiliki wanita? Jika memang wanita sebenarnya lebih kuat atau lebih bisa daripada pria, saya pribadi lebih bisa memahami penjelasan pertama. Tapi sungguh penjelasan yang kedua membuat saya bimbang, benarkah pemahaman saya? Ya baik, ya terima kasih. Ya tentunya loh, betul juga loh. Kalau penolong misalnya dia tidak bisa segala sesuatunya lebih lemah, ya mau menolong dalam hal apa gitu ya. Sehingga penolong tentunya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Nah cuman ya tidak berarti setiap kelebihan itu berarti sama dengan kesanggupan untuk memimpin. Contoh paling sederhana tadi yang diangkat sendiri ya, iya loh, sekretaris harusnya ya lebih pintar mengkonsep surat, ya lebih pintar untuk multitasking, mengatur jadwal segala sesuatunya. Ya tapi justru karena itu dia bisa menjadi penolong yang baik untuk atasannya. Ya tapi bukan berarti kemudian sekretaris itu ketika harus memutuskan, ya membuat keputusan gitu ya, dia bisa mengambil keputusan sebaik seperti atasannya. Ya sehingga saudara mesti melihat ya, dalam hikmat bijaksana Tuhan itu karunia itu beragam. Ya, jadi ada karunia kepemimpinan gitu ya, tapi juga bukan berarti kalau orang punya karunia kepemimpinan dalam segala hal maka dia sudah sempurna. Tidak. Ya, tidak. Ya, jadi harusnya kok tidak perlu dipertentangkan, istri mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu begitu ya, yang kalau dipakai dengan benar akan sangat-sangat menolong suaminya. Ya, sementara keputusan terakhir dan tanggung jawab terbesar akan Tuhan minta dari seorang suami. Ya, jadi kuat bukan berarti kemudian prianya lemah ya, tapi kuat dalam pengertian ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada wanita yang lebih daripada pria, tetapi ya Tuhan memberikan kepada pria lebih sebuah natur untuk memimpin dan menjalankan kepemimpinan. Yang melahirkan tuh perempuan ya, Bu. Nah itu juga tuh, itu betul juga tuh. Begitu ya, jadi ya pria nggak bisa melahirkan, terus gimana gitu ya. Ya itu salah satu, terima kasih Vikaris Kias ya. Satu contoh yang sangat jelas gitu ya. Pria tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, wanitalah yang bisa mengandung dan yang bisa melahirkan. Ya itu sangat-sangat baik, contoh yang sangat baik. Baik Pak Henry, terima kasih untuk jawabannya. Kiranya menjadi berkat ya, Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.